proximat. Proximat sendiri nanti kalian dapat data 4 parameter analisa. Yang pertama adalah moisture-nya atau kadar air, kemudian yang kedua volatimeter atau zat terbangnya, kemudian ice-nya atau abu, ya, kadar abunya, dan terakhir adalah bikarbon. Jadi satu sampel kalian sudah bisa mendapatkan 4 data analisis. Oke. Nah, sampelnya, size-nya, ukurannya masih sama seperti yang tadi, 170-200 mesh. Dan di instrumen ini ya, kalian bisa melakukan 19 sampel sekaligus. Jadi maksimum analisa jumlah sampelnya itu 19. Kalau yang kalor kalian satu-satu ya analisanya. Kalau ini ya bisa 19 sampel. Hanya durasi waktu analisanya itu bisa 8 jam lebih. Ya. Berarti jadi, tergantung berapa sampelnya, Pak? Kalau di sini bisa 19 sampel. Kalau misalkan kalian analisa katakanlah 5 sampel, waktunya tetap sama. Waktunya tetap sama. Oke. Nah, bagaimana secara teknis ya, ini saya beritahu ya bagaimana mengoperasikan alat ini sampai menganalisa. Pertama adalah kalian lakukan tombol power on dulu yang ada di samping. Kalau yang kalor tadi ada di belakang, ini ada di samping. Ini ke posisi 1 atau on, dinaikkan tombolnya ya. Setelah instrumen nyala, kalian bisa menghidupkan PC-nya. Oke. Nah, biarkan antara instrumen dan PC-nya itu pengkondisian dulu. Jadi setelah kita nyalakan, kita tunggu dulu kurang lebih 10 atau 15 menit. Oke. Nah, setelah selesai, setelah 10-15 menit, maka kalian bisa memanggil programnya TGA 701 ya. 701, maka muncullah seperti ini layarnya ya, muncul. Nah, untuk beberapa panel yang ini, ketika awal baru kita panggil programnya, maka panel yang di sini itu masih berwarna abu-abu seperti di F9 ya, seperti di F9. Jadi warnanya abu-abu. Maka kita disuruh menunggu lagi. Jadi biar alat pengkondisian lagi. Oke. Nah, setelah panelnya berubah menjadi warna hitam terkecuali F6-nya, maka kalian disuruh mempersiapkan beberapa parameternya. Pertama, kalian bisa lakukan klik diagnosis. Kemudian kalian bisa klik ambient ya, ambient temperatur. Nah, di sini ketika awal baru nyala, maka angka current dan maksimum itu masih terlalu jauh. Angka maksimumnya katakanlah di sini 28, kemudian currentnya itu 26. Kita disuruh menunggu agar angka currentnya mendekati ke angka maksimum. Itu untuk parameter furnace temperatur. Kemudian parameter yang berikutnya juga angkanya itu harus mendekati di maksimum. Maka kita disuruh menunggu lagi. Ya. Oke, kalau ini sudah ya angka current dan maksimum selesai, maka kita boleh mempersiapkan yang lainnya. Solenoid switch. Ini adalah blok diagramnya yang ada di dalam sini. Di sini ada beberapa solenoid switch yang fungsinya itu adalah untuk membuka, menutup, atau untuk mengalirkan support gasnya. Karena di sini sistem membutuhkan gas N2, kemudian O2, kemudian
udara tekan. Ya, maka sistem pneumatik valve yang ada di sini harus sudah aktif. Ya. Oke, biasanya kalau sudah aktif itu ditandai dengan warna hijau seperti ini. Ya, oke. Kemudian network abaikan, komunikasi abaikan. Terakhir adalah sistem cek. Ini adalah parameter terakhir untuk mempersiapkan unitnya sebelum kalian analisa. Sistem cek, kalian bisa langsung klik start. Ya, begitu kalian klik start, maka sistem mengidentifikasi apakah parameter network communication itu sudah terhubung atau belum. Sistem mengidentifikasi, mengecek, kemudian oke, sudah terhubung, maka ditandai warna hijau. Selesai menganalisa, mengidentifikasi yang pertama, kemudian beralih yang kedua. Udara tekannya, apakah sudah tersuplai atau belum? Diceknya, oke, sudah tercapai, ditandai warna hijau. Begitu juga sampai yang terakhir. Nah, kalau diantaranya ini masih ada yang belum siap atau masih berwarna merah, kalian belum bisa analisa. Jadi pastikan untuk sistem cek itu harus betul-betul hijau semua atau parameter ini sudah siap semua. Oke, kalau sudah siap, kalian bisa langsung mempersiapkan sampelnya. Ya, oke, katakanlah sampel kalian ada 5, ya, bukan balonku ada 5 ya, sampelnya ada 5, katakanlah ada 5 sampel, ya. Oke, kita siapkan, ini adalah sampel kalian, ya, ada 5, kemudian plus 1 sampel standar, ya. Ini satu contoh, ini adalah sampel standar sama batu bara yang size-nya 170-200 mesh yang setelah kalian preparasi. Ini adalah sampel standar dari si sistem, dari si unitnya, ya. Dan di sini, ya, ini sudah ada angkanya, sudah ada nilai volatimeternya, nilai sensornya, kemudian abunya, termasuk kadar airnya, ya. Nah, jadi 5 sampel standar, 5 sampel real kalian, 1 sampel standar, dan ini sudah ada sertifikatnya, ya. Perhatikan di sini volatimeternya itu 44.6, sudah diuji coba di 4 lab, plus minusnya 1.8. Jadi ini untuk acuan data kita nanti. 5 sampel kalian, 1 sampel standar. Sebelum kalian merilis data, kalian harus perhatikan dulu hasil analisa sampel standarnya. Kalau sesuai dengan ini atau mendekati dengan ini, maka sampel kalian bisa difinalisasi atau sudah bisa kalian validkan datanya. Ya, kita lihat nanti hasil analisanya sampel standar, apakah volatimeternya itu di 45 bisa, ya, apakah di 43 bisa, ya. Oke, itu untuk sampel standar. Jadi 5 sampel realnya, 1 sampel standar. Oke, sampel sudah siap. Berikutnya adalah menyiapkan cawannya atau crucible-nya. Ini kita siapkan 5, ya, 1, 2, 3, 4, 5, katakanlah ini ada 5. Oke, kalau sudah, ya, sampel sudah siap, krusnya sudah siap, kalian bisa langsung klik F5 atau analyze. Yang di sini, ya, klik F5 atau analyze. Nah, begitu kalian klik F5 atau analyze, ya, si cover furnace-nya, ini furnace, ya, furnace itu terbuka sendiri, ya, terbuka sendiri. Jadi bukan saya perintahkan seperti ini, ya. Oke, terbuka sendiri. Lalu sistem memerintahkan
untuk silahkan masukkan krusnya atau cawannya tadi. Cawan kosong tanpa tutup, ingat belum ada tutup ya. Kita masukkan ya satu-satu sampai cawan yang terakhir yaitu 6. Oke, anggap lagi sudah cawan 6. Oke, mohon maaf ini saya jelaskan, ini sudah ke step yang ketiga ya. Saya jelaskan, saya ulang lagi, saya lagi ya. Sampel sudah siap, krusnya sudah siap, cawan sudah siap. Kalian bisa klik login dulu F3, mohon maaf sekali ya. Kita tadi langsung F5, nggak apa-apa. Klik F3 atau login ya. Begitu kalian klik F3 atau login, maka sistem memerintahkan untuk memberi nama sampel atau ID sampelnya. Ya, oke, perhatikan di sini kalian bisa memberi nama sampelnya. Ya, oke, nama sampel kalian adalah, maaf, lagi ya. Oke, F3 login, kemudian kalian bisa memberi name sampelnya atau ID sampelnya, katakanlah sampel 1A misal ya. Oke, kemudian di sini ada lokasi. Lokasi yang dimaksud adalah lokasi sampel kalian, karena di sini ada bisa 19 sampel. Jadi lokasi 1, lokasi 2, 3 sampai 19. Kalau misalkan kalian mau menentukan lokasinya, katakanlah lokasi 10, bisa, boleh ya. Tetapi kalau misalkan kalian tidak melakukan atau tidak menentukan lokasi sendiri, ya, sistem yang melakukan sendiri. Kalau dari sistem biasanya itu berurutan, mulai dari cawan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kalau sudah, kalian bisa langsung klik OK. Maka sampel kalian ada di urutan ini 10, 2, 5. Karena sampelnya ada 5, berarti kalian harus klik F3 lagi, memberi nama lagi, kemudian klik F3 lagi sampai sampel nomor 5. Dan terakhir adalah sampel nomor 6 atau sampel standar. Oke, yang berikutnya kalian boleh menggunakan sampel standar. Di sini ada 502443, ada 502442, ada 502443. Jadi tinggal pilih saja sampel standarnya di sini. Ya, ini boleh menggunakan ini, boleh menggunakan ini, boleh menggunakan ini. Sudah tersertifikasi di sini. Oke, kita menggunakan katakanlah 502443. Kemudian berikutnya adalah kalian bisa langsung ke tahap berikutnya yang tadi F5 atau analyze ya. Begitu kalian klik F5 atau analyze ya, maka si cover membuka ya seperti tadi, kemudian disuruh meletakkan krusnya tadi, memasukkan krusnya tadi ke dalam koroselnya atau cawannya. Nih. Nah, jadi di sini ada gambar cawan kalian. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Terakhir adalah yang 6, itu adalah sampel standar. Ini ada gambar cawannya. Posisi terbuka, di situ ada gambar cawan, kita masukkan satu-satu tadi. Oke. Setelah selesai cawan kita masukkan, maka si cover menutup kembali seperti ini, ya, menutup kembali seperti ini. Lalu sistem melakukan penimbangan cawan kosong. Jadi di dalamnya ini ada timbangannya. Ada timbangannya. Timbangannya ada di, nah, ini. Ini cawan kalian, ya. Di bawahnya ini ada tiang pedestal atau tiang timbangan. Jadi nanti si krus kalian, cawan kalian itu timbangannya ada di sini. Jadi dia menimbang cawan 0 dulu.
0 adalah cawan referensi, dan cawan referensi itu harus standby atau harus ada di situ. Cawan referensinya tidak boleh diangkat. Ya, menimbang cawan 0 dulu cawan referensi, kemudian korosel berputar, kemudian setelah selesai menimbang cawan referensi, korosel berputar menuju cawan 1 untuk menimbang cawan kosongnya tadi. Korosel berputar menuju cawan 1 dan menimbang cawan kosong. Kondisinya harus tertutup karena di dalamnya tidak boleh ada udara. Karena apa? Timbangan yang ada di sini itu 4 digit di belakang koma, sama seperti timbangan analytical yang kalian pakai tadi. Jadi kalau ada udara, 4 digitnya pasti berubah, maka harus Tertutup. tutup. Ya. Oke, setelah selesai menimbang cawan 1, korosel berputar kembali menuju cawan 2. Ini otomatis semua ya. Iya, berputar seperti itu. Sampai nanti terakhir adalah cawan nomor 6. Oke. Nah, beratnya di mana? Berat cawan kosongnya ini adalah berat cawan kosong. Crucible mass itu adalah berat cawan Kosong. Oke, kalau sudah selesai menimbang cawan 1 sampai 0 sampai 6, maka si cover membuka kembali. Si cover membuka kembali dan cawan nomor 1 itu ada di depan kita. Posisinya pas di atas timbangan, tiang timbangan pedestal tadi. Jadi cawan 1 itu muncul sendiri. Yang ini adalah cawan 0 ya, anggaplah ini cawan 0 ya. Cawan 1 itu muncul sendiri karena timbangannya, tiang timbangannya itu naik ke atas. Jadi naik ke atas seperti ini ya. Cover terbuka. Berikutnya sistem memerintahkan silakan masukkan material atau sampelnya. Kita masukkan ya sesuai dengan name sampelnya tadi. Kita masukkan. Terus beratnya berapa? Sama seperti yang itu tadi. Apa kalau 1,2 height-nya 0,8 low-nya target utamanya 1. Jadi kita masukkan sambil kita lihat beratnya, berat sampelnya, ya. Ini kita masukkan sambil kita lihat beratnya, ya. Masukkan mendekati 1 gram, stop. Kita masukkan sambil kita pantau ya. Katakanlah ini ya, ini berat sampelnya sudah mulai masuk ya, sedikit-sedikit ya. Mendekati 0,9, stop, lubangnya stop. Ya. Kalau sudah sampel sudah kita masukkan, maka cover ini tertutup kembali untuk menimbang yang sesungguhnya. Jadi harus tertutup sama seperti analytical tadi. Oke. Setelah menutup baru menimbang yang sebenarnya atau yang sesungguhnya. Lalu berat sampel kalian ada di inisial mass. Ini adalah berat sampel kalian. Jadi nanti ada di sini. Setelah selesai menimbang cawan 1, sampel 1, kemudian korosel berputar kembali menuju cawan 2. Terbuka kembali, kita masukkan kembali sampel nomor 2-nya, menutup kembali, menimbang sebenarnya, berputar lagi terus seperti itu sampai sampel standarnya yang terakhir. Ya, oke. Kalau sudah ya, sampel sudah masuk semua, maka sistem langsung melakukan analisa. Ya, sistem langsung melakukan analisa. Oke.
perhatikan di sini ada dua line ya, ada dua chart ya. Yang berwarna hijau itu adalah weight loss atau berat yang hilang. Kemudian yang warna merah itu adalah chart temperaturnya. Perhatikan, ini adalah skala persen berat yang hilang, dan ini adalah skala atau waktu analisanya. Kemudian yang ini adalah skala temperatur. Ya. Sampel sudah siap. Pertama yang instrumen lakukan adalah menganalisis moisture-nya, kadar airnya. Ingat, analisa kadar air itu temperaturnya 100 derajat. Kalaupun plus dari 100, itu bisa kalian naikkan di 110. Ya, jadi rentangnya biasanya dari 60 derajat sampai ke 110. Dari temperatur 30, perhatikan, ini 30, sistem menaikkan suhu ke 100 derajat. Ini 100. Ya, warna merah ini ya, 100. Kemudian korosel berputar, dipanaskan, ditimbang, korosel berputar, dipanaskan, ditimbang, seperti itu kerjanya ya, sampai nanti mendapatkan berat konstan, jadi tidak berubah lagi beratnya. Nah, waktunya itu kurang lebih 1 jam. Kurang lebih 1 jam. Nah, kalau sistem sudah menganalisis dan beratnya sudah tidak berubah lagi dari cawan 1, sampel 1 sampai ke cawan 6, maka sistem selesai melakukan analisa kadar airnya. Oke. Setelah selesai melakukan analisa kadar air, maka cover membuka kembali. Seperti tadi. Ya, membuka kembali, dan sistem langsung memerintahkan silakan tutup krusnya atau cawannya, ya. Jadi kita tutup mulai dari cawan 0, cawan referensi, sampai ke cawan nomor 6. Oke, kita tutup satu-satu dengan menggunakan alat pin ya, pinsetnya, karena temperaturnya sudah 100 ya. Kita tutup satu-satu ya, sampai cawan nomor 6. Apa ini sudah sampai cawan nomor 6. Oke. Setelah itu si cover ini menutup kembali ya. Menutup kembali. Kemudian sistem langsung menaikkan suhu dari temperatur 100 ke 950. Ini 900 ya, ke 950. Untuk step analisa berikutnya yaitu analisa jam terbangnya atau volatile meter ya. Jadi analisa volatile meter, ingat, biarpun kalian lakukan secara manual dengan menggunakan furnace, itu harus kondisi tertutup. Itu standar ASTM-nya ya, kondisi tertutup cawannya. Oke. Nah, berapa lama? 7 menit. Kalau analisa volatil atau jam terbangnya itu hanya 7 menit. Oke. Nah, setelah selesai menganalisa volatil meternya, maka sistem langsung cooling, pendinginan, dari temperatur 950 ke 600 derajat. Ya. Ke 600 derajat. Ini 600 ya. Lalu ya, sistem memberi peringatan ya, warning bahwa si cover ini mau membuka. Jadi kita disuruh menjauh. Ada peringatan di situ. Ya. Oke, dia terbuka. Ini bara ya, merah ya, 600 derajat ya, kita disuruh menjauh. Oke. Nah, setelah terbuka, maka temperatur semakin turun dari 600 ke 300. Tapi di sini tidak direkodnya, tidak direkamnya.
ya ke 300 derajat. Oke, maka bentar ya. Iya, Maaf Pak. ya. Tahu. Iya. Maka 300 derajat, maka sistem memerintahkan untuk mengambil tutupnya. Jadi tutupnya yang tadi, tutup cawannya kita ambil. Kita ambil satu-satu. Mulai dari tutup cawan 0 referensi, kemudian cawan 1, 2 sampai 6. Kita ambil satu-satu. Ini kondisinya terbuka dengan temperatur 300, ingat. Ya. Oke, sampai 66-nya. Maka setelah kita ambil tutupnya, sistem menutup kembali. Covernya menutup kembali seperti ini. Oke. Nah, setelah covernya menutup kembali, maka sistem menaikkan suhu yaitu di 750 derajat. Ya, 750 derajat. Untuk analisis terakhir yaitu kadar abunya. Ya. Kadar abu itu dilakukan ya dengan temperatur 750, posisi cawannya terbuka. Jadi kalau kalian melakukan manual, esok-esoknya kalau kalian bekerja di laboratorium, belum ada instrumen ya secara digital, kalian melakukan analisa manual. Ingat, jangan lupa analisa volatil dan abu itu menggunakan tutup dan tidak menggunakan tutup. Jangan salah. Ya. Analisa volatil menggunakan tutup. Analisa abu itu Tidak menggunakan tutup. Tentunya ya ditimbang cawan kosong dulu, kemudian memasukkan sampel, kemudian kalian masukkan ke dalam furnace, tahan berapa jam, 5 jam, 3 jam, ya itu ada SOP-nya. Kemudian dinginkan furnace-nya, lalu kalian angkat cawannya tadi, kemudian kalian dinginkan. Setelah dingin baru kalian timbang ulang. Situ ada selisih berat, maka itu adalah kadar abunya. Begitu juga kadar air. Kadar air, kalian timbang cawan kosong dulu, kemudian kalian masukkan sampel, ya enggak? Kemudian masukkan sampel, catat beratnya, berat cawan, berat sampel kalian catat, kemudian masukkan ke dalam oven yang temperaturnya sudah kalian setting 100, tahan 1 jam. Kemudian setelah 1 jam kalian angkat, dinginkan dulu sebelum ditimbang. Setelah kalian dinginkan kurang lebih 5 menit, baru kalian timbang ulang. Berapa selisih beratnya, itu adalah kadar airnya. Ya. Nah, terakhir adalah sistem menaikkan suhu kembali ke 750 untuk analisa terakhir yaitu kadar abunya. Oke. Nah, setelah selesai melakukan analisa, kita tinggal cek data atau hasil analisa kita. Ya, kita cek hasil analisis kita tadi. Oke, kita ambil dari standarnya dulu. Jadi sebelum kalian cek data kalian, cek dulu data analisa sampel standarnya. Katakanlah saya ambil contoh ini sampel standar kalian, ya. Ini sampel standar kalian yang 502.443 ya. Ini kita lihat di sini 502.443. Di sini volatilnya hasil analisa kalian 44.91. Ini standarnya ini 44.6. Tapi plus minusnya 1,8. Jadi 44.91 itu masih toleransi, masih masuk maksudnya. Nah, setelah data sampel standarnya masuk,
baru kalian bisa mengambil data analisa kalian tadi yang 5 sampel tadi. Nah, ini ya. Oke, katakanlah nah, saya cari. Nah, katakanlah ini adalah sampel kalian yang 5 tadi. Oke. Nah, sekarang baru kita recheck lagi hasil analisa kita. Ya, pertama adalah vouchernya 10,25 PR-nya, volatilnya 44,87, abunya 6,14. Ini ada data peak karbon dari mana? Sedangkan sistem hanya mengamalkan analisa air, volatil, abu. Benar nggak? Kok ini tiba-tiba muncul ini? Dari mana? Dari pembakaran. Jadi gini, 1 gram sampel kalian 1 gram itu dianggap 100%. 100% dibagi 4, ini hasilnya. Jadi moisture ditambah volatil ditambah abu, berapa totalnya? Sisanya adalah peak karbon. Oh. Tuh ya. Jadi coba tambahkan 10,25 berapa? Ditambah 44,87 pakai kalkul. Pakai kalkulator. Ada kalkulatornya? Nah, coba 10,25 ditambah 44,87 ya, ditambah 6,14 61,26. totalnya 61,26. sisanya adalah fixed carbon. Untuk 100% coba ditambahi 38,74. Nah, Tambah 38,74. 38 itu sisanya ditambah poin 38,7 ya. Jadi untuk perhitungan sistem itu sudah melakukan perhitungan sendiri. Tapi kalau kalian lakukan secara manual, kalian analisa kadar air dulu, kemudian catat ya berapa kadar airnya. Kemudian setelah kalian analisa kadar air, lalu ke volatilnya, ya ingat. Kemudian catat berapa hasilnya. Kemudian terakhir adalah abunya. Dari 3 data ini, kalian sudah bisa menghitung data peak karbonnya. Peak karbon sendiri kalian belum tahu ini unsur karbon apa saja di dalam batu baranya, itu belum tahu. Di sini hanya total karbon. Kalau kalian mau tahu data unsur karbonnya, berarti kalian harus menggunakan unit yang ada di sebelah ini. Ini adalah ultimate untuk mengetahui kandungan karbon, hidrogen, nitrogen di dalam batu bara. Berarti yang ini tak bisa. Ini fix-nya, Totalnya. karbon seluruhnya. Cuman jenis-jenis karbonnya nggak diketahui ya. Jenis karbonnya tidak diketahui. Kalau mau mengetahui dengan menggunakan ultimate terus spec. Kalau proximate ya, itu datanya adalah atau hasil analisisnya Kadar air, kadar abu, peak karbon. peak karbon. Kalau terus spek atau ultimate ya, itu datanya karbon, hidrogen, nitrogen. Oke, paham ya? Ada yang mau ditanya kira-kira? 5 sistem sudah melakukan analisa sendiri. Ya, sistem sudah melakukan analisa sendiri. Nah, ini air, volatil, kerja terbang, gitu kan? Jadi kalau sudah menggunakan sistem, ya enak kita. Ya. Terus metode analisanya di sini tetap mengacu ke standar Einstein, ya standar Amerika.
American Standard. Itu D5 Karena ini 142. unit ini pabrikasi Leico, perusahaannya ada di Amerika sana. Di Indonesia. Hanya tempat ininya tempat transfernya saja dari Amerika Leico ke Jakarta baru ke Palembang.